Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita live masih ke depan, jadi boleh langsung dibagikan ke teman-teman semuanya karena ada saya dan Hikmah yang akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Oke, Kak Hikmah, ini ada pertanyaan dari Kak Nur. BPJS ku sekarang PBI, tapi masih ada tunggakan pas mandiri bila dipakai rawat inap harus lunas dulu. Ini gimana nih Kak Hikmah? Jadi untuk Kak Nur, nah kan sekarang statusnya aktif PBI-nya nih, penerima bantuan iuran. Kemudian untuk kemarin yang tunggakan mandirinya itu masih kewajiban bayarnya, tapi karena statusnya sudah aktif yang PBI-nya, artinya sudah bisa digunakan. Tapi sebaiknya untuk kewajiban bayarnya itu tetap dilakukan pembayaran. Tapi kalau sekarang mau digunakan itu sudah bisa ya, karena statusnya sudah aktif. Oke, jadi Kak Nur untuk jika status kepesertanya aktif itu bisa digunakan Kak ya, dan aktif itu bisa digunakan Kak ya, dan status kepesertaan PBI atau penerima bantuan. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Aris Ger. Saya bacakan. Ya, boleh dibacakan Kak Hikmah. Saya bacakan ya Kakak Ola untuk pertanyaannya. Suami habis resign punya BPJS Kesehatan tapi udah nonaktif, cara aktifkan lagi gimana ya? Oke, Kak Aris ini mau aktifkannya sebagai peserta apa Kak? Kalau mau daftarkan sebagai apa Kak? Kalau mau daftarkan sebagai peserta mandiri boleh Kak ya? Boleh. Nanti daftar mandirinya bisa pilih 3 kelas, pilih salah satunya, ada kelas 3 35.000, kelas 2 100.000, kelas 1 150. Atau bisa beralih ke penerima bantuan iuran. Nanti boleh dikomen dulu Kak suaminya Kak Aris mau beralih. Komen dulu Kak suaminya Kak Aris mau beralih sebagai peserta apa? Kak Hikmah, saya baca kelas 2 ke kelas 3 gimana caranya? Masih ada tunggakan, apakah bisa? Kalau untuk Kak Ibram untuk perubahan kelas rawat ya, perubahan kelas rawat jika masih ada tunggakan itu sudah dilakukan, bisa dator Kak, bisa catat nomor jawab melalui WA, bisa yang di atas ini terlihat 08118 165 165. Jadi kakak-kakak boleh langsung save nomor Pandawa kami di 08118 165. Jadi bisa diakses 24 jam. Kalau malam hari Kakak Ibram baru mau chat boleh, nanti diprosesnya di hari kerja di besok harinya. Oke, kakak-kakak yang baru bergabung boleh langsung share ke teman-temannya biar semua info JKN bisa terinfokan. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Triwasna. Kak, kalau BPJS ditanggungkan itu kenapa ya? Kak Triwasna itu mau dulu Kak, penangguhan itu banyak penyebabnya. Kalaupun juga dialihkan sebagai pekerja, artinya harus menunggu dulu dari tempat kerjanya untuk bisa aktif kembali sebagai status kepesertaannya. Iya. Okay. Terus yang dari kakak siapa ini? Kak Eli Debon, caranya pemutihan. Ya. Kalau untuk pemutihan sekarang kan sudah beredar tuh di berita, di televisi, TikTok, sosial media lainnya. Cuman sampai saat ini untuk mekanisme atau saatnya belum ada di yang lama. Cuman tadi berita hoax memang akan ada dilaksanakan atau diimplementasikan, cuman belum ditahu kapan dan apa saja persyaratannya. Saja tinggalnya di televisi atau sosial media. Oke, jadi masih menunggu aturan lebih lanjut terkait program pemerintah ya untuk terkait pemutihannya. Kak Sahabudin, apa bisa memindahkan vaskes pertama lewat aplikasi mobile JKN untuk anak? Bisa Kak. Jadi untuk perubahan fasilitas kesehatan bisa memilih anggota keluarga yang mau dipindahkan ya. Nanti tinggal memindahkan vaskes pertama lewat aplikasi mobile JKN untuk anak. Bisa Kak. Jadi untuk perubahan fasilitas kesehatan bisa memilih anggota keluarga yang mau dipindahkan ya. Nanti tinggal masuk di menu perubahan data peserta. Silahkan pilih identitas anaknya yang mau dipindahkan untuk fasilitas kesehatannya. Lanjut ke Hikmah. Dari Kakak Berti Danul. Kakak kalau KIS tidak aktif bagaimana ya? Jadi kalau tidak aktif silahkan diaktifkan KIS Kartu Indonesia Sehat. Itu ada beberapa segmen sendiri iurannya secara mandiri atau PBPU.
Kalau aktifkannya tergantung kakak mau aktifkan sebagai apa dulu ini. Kalau ke tanggungan pemerintah berarti melapor ke Pemdanya masing-masing. Kalau mandiri itu bayar sendiri, nanti persyaratannya bisa dilampirkan termasuk nomor rekeningnya. Di pertanyaan selanjutnya lagi, Kak Lina Karlina, kakak mau nanya kalau mau pindah BPJS gratis bisa nggak? Oke, berarti mau beralih ke penerima bantuan iuran yang iurannya dibayarkan sama pemerintah Kak ya. Jadi nanti untuk alurnya boleh mengusul sesuai dengan domisilinya Kak. Caranya dengan melapor ke kantor kelurahan atau desa setempatnya untuk dilakukan pengusulan. Setelah itu Kak Karlina boleh langsung cek sendiri apakah sudah aktif atau tidaknya di nomor WhatsApp Pandawa kami di atasnya di 08118165 165. oh berarti kakak Latifah ini tidak perlu ke BPJS Kesehatan ya kalau mau urus yang dari pemerintah ini? Iya betul Kak Hikmah, jadi karena iurannya mau dibayarkan sama Pemda itu harus berdasarkan pengusulan Pemda setempatnya ya kalau untuk iuran yang dibayarkan sama pemerintah. Wah bagus tuh Kak Latifah. Dari One By. One by Kak, saya punya BPJS Mandiri tiba-tiba jadi yang gratis 3 bulan kemudian BPJS-nya saya nggak aktif lagi, solusi Kak. Solusinya ini kan sebelumnya Mandiri kemudian dialihkan ke PBI, kemudian sekarang PBI-nya tidak aktif lagi ya. Kalau sudah tidak aktif lagi ada dua solusinya, bisa ke tanggungan pemerintah kembali atau ke Mandiri kembali. Kalau ke pemerintah kembali silahkan usulkan ke Pemdanya masing-masing. Oke, kakak-kakak yang baru bergabung boleh langsung share ke teman-temannya karena ada saya dan Kak Hikmah yang akan menemani sampai 1 jam kemudian. Kita tanya jawab melalui kolom chat Kak ya. Ini lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Kak Fajril. Skema pemotongan BPJS ASN untuk menanggung orang tua gimana ya? Jadi Kak untuk tanggungan 1% itu yang bisa ditanggung untuk ASN PNS Pusat Kak ya. Nanti melapornya kolektif dari P3K Pusat melapornya kolektif di satuan kerjanya tempat Kak Fajril bekerja. Lanjut ke Hikmah pertanyaan dari Kak Surya. Kartunya hilang Kak, ini gimana kalau kartunya hilang? Kartu hilang. Ya. Kalau sekarang kan kartu sudah tidak dicetak lagi. Jadi kalau hilang silahkan gunakan NIK sebagai identitas berobat atau download aplikasi Mobile JKN di sebelah sini ada di Play Store atau App Store. Nanti di situ ada detailnya dia di handphone saja tersimpannya. Oke, jadi Kak saat ini sudah tidak ada cetak kartu, jadi cukup pakai identitas saja ketika pergi berobat ya. Bagaimana dengan wacana pemutihan? Tolong dijelaskan. Oke, ini jadi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Jadi kakak-kakak dan teman-teman semua terkait wacana pemutihan ini, kami dari BPJS Kesehatan itu masih menunggu informasi lebih lanjut Kak ya untuk terkait program pemerintahnya. Jadi dipastikan kakak-kakak mendapatkan informasi yang valid di BPJS Kesehatan RI, boleh langsung follow Instagramnya terkait program pemerintah tersebut. Baik, selanjutnya. Tapi untuk lebih amannya sih silahkan rutin melakukan pembayaran sehingga tidak ada tunggakan, karena kan kalau habis menunggak itu nanti kena masa denda dan masa dendanya lumayan lama selama 45 hari ke depan. Jadi pastikan saja rutin untuk membayar iuran BPJS-nya. Mandiri, iya. Dari Kak Rizky, Kak BPJS saya nonaktif segmen sebagai penerima upah P3K, apakah aktifnya harus berbayar lagi? Jika mau beralih ke Mandiri Kak, itu artinya berbayar lagi iuran mandirinya Kak ya? Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya apa ini? Kalau lebih banyak yang bagian pemutihan ya. Iya, tadi udah dijelaskan Kak ya, kita tunggu dulu terkait implementasi program pemerintah ini yang pemutihannya. Nanti kalau dari BPJS Kesehatan itu pasti akan mensosialisasikan kalau memang sudah ada nanti di programnya. Betul. Nanti kakak-kakak bisa pantau saja di TikToknya kami, kakak bisa pantau saja di TikToknya kami, bisa di sosmed yang lainnya juga, termasuk di BPJS Kesehatan RI. Oke. Ini lanjut. Ipong. Kakak kita dari Mandiri, bisa nggak pindah langsung ke BPJS pemerintah? Gimana caranya Kak?
Kak Hikmah silahkan Kak. Untuk Kakak Ipong Zunaira ya, kalau dari Mandiri mau dialihkan ke tanggungan pemerintah, silahkan melapor ke Pemdanya masing-masing. Bisa mungkin melalui apa saja biasa Kak Latifah? Kalau untuk di Palopo, berhubung kita ada di Palopo Kak, ini aku ceritain terkait kes yang di Palopo ya. Kalau untuk peralihan sebagai penerima bantuan iuran atau tanggungan pemerintah itu mengusungnya di kantor lurah sesuai dengan domisilinya. Iya. Nanti dari kantor lurah yang proses ke dinas kesehatan kemudian melapor ke BPJS Kesehatan. Jadi saya sebagai peserta itu hanya mengecek sendiri apakah sudah aktif atau belum. Cara pengecekannya nanti bisa saya WhatsApp langsung sini Kak di nomor Pandawa. Jadi kakak-kakak boleh langsung save nomor Pandawa kami di 08118165 165. Di sini banyak sekali fitur-fitur pemanfaatan kanal layanan tatap muka di Pandawa ini. Seperti itu. Jadi untuk Kak Ipong nggak perlu ke BPJS Kesehatan, Iya. cukup ke itu tadi ke kelurahannya boleh, ke kantor desanya mungkin atau dinas sosial dan dinas kesehatan setempat. Dinas sosial dan dinas kesehatan setempat. Bang Madun, peralihan Vaskes kelas 2 ke kelas 3 tapi Vaskes kelas 2-nya nunggak. Oke, Kak Madun, ini kalau Vaskes itu kepanjangannya fasilitas kesehatan Kak. Itu yang setara dengan puskesmas, klinik, dokter umum atau dokter praktik. Iya, dokter gigi. Mungkin maksudnya Kak Bang Madun kelas rawat ya? Kelas rawatnya dulu kelas 2 terus mau diturunkan ke kelas 3. Kalau memang betul Kak, boleh ditulis ulang di kolom chat untuk kami jawab pertanyaannya Kakak. Kak Mariati nih Kak. Kak Mariati untuk pertanyaannya tanya ya, anak yang sudah keluar dari tanggungan mau buat BPJS gimana caranya? Kalau untuk yang anak dari tanggungan ya, pekerja baik itu pekerja swasta atau pekerja dari pemerintah, itu silahkan diaktifkan kembali, bisa yang ke tanggungan pemerintah penerima bantuan iuran atau ke mandiri yang dibayar sendiri iuran tiap bulan. Tergantung untuk Kakak Mariati mau aktifkannya yang apa, yang PBI-nya atau yang mandirinya. Oke, kalau mandiri itu iurannya dibayarkan tiap bulan Kak ya. Kemudian Kak Arzan, Kak, aku punya BPJS Mandiri tapi sekarang udah nggak pernah diangsur lagi, kalau mau aktifin gimana? Oh, artinya statusnya Kak Arda nunggak ya Kak ya? Saat ini kami ada namanya rehab, rencana pembayaran bertahap. Artinya tunggakannya Kak Ardas itu bisa dicicil tiap bulan. Cara pendaftaran rehabnya nanti bisa di aplikasi mobile JKN atau bisa langsung mengunjungi kantor cabang terdekat untuk pendaftaran program rehab. Untuk kakak-kakak yang baru bergabung boleh langsung share ke teman-temannya karena ada saya dan Hikmah yang akan menemani kalian sampai 1 jam ke depannya. Oke, lanjut Kak Hikmah. Siapa tahu ada yang masih bingung terkait program JKN. Oke. Terus Kak, ada ini yang pertanyaan paling banyak ini ditanyakan Kak. Kak, katanya bulan depan ada pemutihan BPJS. Iya enggak? Gimana ini Kak Hikmah? Untuk pemutihan, beritanya itu memang benar, bukan hoax. Cuman untuk kapan diterapkannya itu belum ada infonya ke BPJS Kesehatan. Untuk saat ini masih tetap menggunakan sistem yang lama. Cuman kalau dari BPJS Kesehatan kan sebenarnya dari dulu memang sudah ada namanya pemutihan. Dia kalau misalnya menunggak lebih dari 2 tahun, yang ditagih itu hanya 2 tahun saja. Betul Kakak Latifah ya? Iya betul, itu untuk peserta mandiri Kak ya. Namun kalau untuk program pemutihan yang saat ini beredar, itu kami dari BPJS Kesehatan masih menunggu informasi lebih lanjut. Jadi untuk kakak-kakak untuk mendapatkan informasi resmi bisa langsung follow kami di Makanja Palopo atau bisa langsung di Instagram BPJS Kesehatan RI karena di situ ada informasi resmi dan terpercaya dari kami ya Kak. Oke. Kak, lanjut Kak, pembayaran BPJS pembayaran BPJS tanggal 10 tapi baru kita ingat bayar tanggal 15. Nah lupa gimana Kak Safni? Nggak apa-apa Kak. Yang jelas kakak tetap bayar di bulan yang sama ya. Iya, tidak menyeberang bulan. Tidak menyeberang itu bulan. belum terbaca menunggak. Oke. Terus kalau misalkan nunggak itu gimana Kak Hikmah? Apakah ada denda atau seperti apa yang diberikan? Kalau menunggak Kakak Ola itu ada dia akan kena namanya masa denda. Masa dendanya lumayan lama loh Kakak-kakak, dia ada 45 hari, 1 bulan lebih.
dalam masa itu biasanya bagaimana sih Kak Kaula kalau dalam masa denda itu? Jadi selama 45 hari setelah peserta melunasi tunggakan itu akan terkena masa denda. Untuk perhitungan dendanya 5% dari pelayanan di rumah sakit. Perhitungan dendanya 5% dari pelayanan di rumah sakit. Jadi dipastikan kakak-kakak melakukan pembayaran tetap di bulan yang sama. Tanggal 15 dapat lewat menyeberang bulannya. Dan itu hanya berlaku ketika rawat di rumah sakit. Dari Kak Helvina, saya sudah beralih ke PBI, namun ada tunggakan, apakah bisa lunas dengan program pemutihan oleh pemerintah? Kita tunggu informasi lebih lanjut ini Kak ya, terkait pertanyaan dari Kak Helvina, karena belum ada informasi lebih lanjut terkait program pemutihan ini. Iya, baik. Cara menonaktifkan. Kalau cara menonaktifkan BPJS Kesehatan gimana? Ini mau dinonaktifkan kenapa Kak? Karena kalau mau dinonaktifkan hanya ada 3 syaratnya ya, itu untuk peserta mandiri ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan Kakak Latifah kalau mau diaktifkan itu apa saja sih syaratnya? Kak Nawina, jadi kalau untuk peserta mandiri Kak, kalau mau dinonaktifkan itu dengan 3 alasan. Pertama kalau meninggal dunia, kedua datanya ganda dunia, kedua datanya ganda, yang ketiga sedang sekolah atau berada di luar negeri. Jadi alasannya Kak Nawina mau nonaktifkan kenapa Kak? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Iya. Ini lanjut Kak. USG dari siapa ini? Sinta Haryati. Ya. USG pakai BPJS berapa kali? Kalau untuk USG ini yang untuk ibu hamil ya atau apa ini? USG sih sebenarnya dia tidak ada hitungannya berapa kali, cuman yang penting dia indikasi medis, artinya memang dokter yang sarankan, bukan atas permintaan sendiri. Jadi pastikan setiap layanan itu adalah indikasi medis dan saran dari dokternya, bukan permintaan kita sendiri. Oke. Ini dari pertanyaan dari Kak Fairan, cara mengaktifkan anggota bayi dan diganti nama bisa online dijagain nggak Kak? Kak Fairan, yang pertama pastikan nama anaknya sudah ada di dalam kartu keluarga. Setelah itu nanti bisa langsung WhatsApp Pandawa kami Kak untuk perubahan identitas nama bayi ya. Jadi di save dulu nomor ini di 0811816565, kemudian pilih perubahan identitas dan tinggal kirimkan kartu keluarga untuk merubah nama bayinya Kak Fairan. Kak Fairan, jadi tidak perlu langsung ke BPJS Kesehatan, cukup melalui WA saja ke nomor yang tadi itu disebutkan Kakak Latifah, nanti itu bisa diakses selama 24 jam. Ini pertanyaan selanjutnya Kak. Kak, kalau mau mandiri dipindah ke BPJS pemerintah apakah bisa? Ini Kakak Latifah pertanyaan yang paling banyak ya, yang banyak ditanyakan sama teman-teman, yang paling sering muncul. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Kakak Latifah bagaimana itu kalau dari mandiri mau pindah ke pemerintah? Jadi kalau untuk alur sebagai peralihan ke tanggungan pemerintah ini nanti mengusulnya sesuai dengan domisili setempatnya Kak ya. Jadi silahkan melapor ke kantor lurah atau dinas sosial di domisili setempatnya untuk didata sebagai tanggungan pemerintah. Nah setelah itu tinggal dicek sendiri apakah sudah atau belum. Cara pengecekannya boleh langsung WhatsApp ini Kak di nomor kami di atas. Ini WhatsApp resmi kami di nomor Pandawah. Iya. Atau download aplikasi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Pertanyaan selanjutnya, Kak Susi, Kak kalau mau turun kelas gimana caranya? Kak Susi, kalau untuk penurunan hak kelas rawat bagi peserta mandiri itu bisa dilakukan ketika sudah terdaftar 1 tahun. Di kelas rawat sebelumnya. Iya. Dan untuk cara perubahan hak kelas rawatnya ini bisa di sini Kak. Boleh langsung download aplikasi mobile JKN kami atau WhatsApp Pandawa kami untuk perubahan hak kelas rawat. Sedangkan kalau rehab ini rencana pembayaran bertahap, artinya itu cicilannya bisa dibayar tiap bulan Kak ya. Oke. Kak Hikmah, saya ke toilet sebentar Kak ya. Oh iya, boleh. Boleh dilanjut sebentar Kak. Ya, Kakak Ola. Apa ini yang dari Muhammad Bilal Ashari tadi ini dia orangnya udah tua Kak, tinggal sendiri. Apa ya pertanyaan yang sebelumnya? Bisa mungkin diketik dulu Kak, soalnya kami belum terinfo ini. Turun kelas. Jadi
Nah, ini ada yang atas nama Meli Siregar 61. Jadi yang tunggakannya 2 tahun tidak ada pemutihannya, Dek. Jadi untuk tagihan atau tunggakan itu dia kan kalau di BPJS Kesehatan itu ada namanya tagihan maksimal. Jadi kalau dia sudah di 25 bulan itu tetap dilakukan pembayaran, tapi kalau sudah lebih biasanya itu tidak ditagihkan lagi. Kemudian Mamah Dea, aku udah punya BPJS Kesehatan gratis. Apakah anak suami dapat karena satu kakak? Nah, Mama Dea nanti bisa download dulu aplikasi mobile JKN-nya kami di Play Store atau App Store supaya bisa mengecek apakah suami dan anaknya ini sudah terdaftar atau belum. Atau bisa juga di WA ke nomor yang ini kakak yang di atas. Nah, untuk nomor WA-nya bisa diakses selama 24 jam. Nanti kakak chat saja seperti biasa, halo selamat sore, nanti ada balasannya, pilih informasi. Nah, di situ dimasukkan nanti nick-nya, setelah itu akan kelihatan apakah dia aktif atau tidak. Nah, Kakak Latifah sudah kembali ini. Iya, ini ada dari Kak Muhammad Asroy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaannya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Hendra. Apakah pemutihan sudah dimulai? Oke, Kak. Jadi untuk program pemutihan ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait ini, Kak ya. Jadi kakak-kakak yang bertanya atau masih menunggu, kami dari BPJS Kesehatan masih menunggu terkait aturan lebih lanjut ini. Seperti itu. Jadi sampai saat ini masih berlaku sebagai peserta mandiri yang iurannya masih dibayarkan tiap bulan. Oke, Kakak Latifah selanjutnya ada dari My Love. Kakak kalau umur 25 tahun tadinya pakai BPJS ikut orang tua, apakah bisa diaktifkan? 25 tahun ya, gimana tuh Kakak Latifah? Jadi kalau untuk tanggungan orang tua, Kak, itu bisa dijamin sampai batas 25 Maksimal tahun 25 saja. tahun. Selama belum bekerja dan belum melanjut dan masih kuliah maksud saya, Kak ya, belum bekerja dan masih belum menempuh kuliah. pendidikan formal. Ini Kak, kita lanjut dulu pertanyaannya, banyak yang tenggelam. Apa ini? Ini belum pernah BPJS. Kak Rahmati, kakak syarat buat BPJS Mandiri. Oke, jadi kalau untuk syarat pendaftaran sebagai BPJS Mandiri ini bisa didaftarkan di mana, Kak Hikmah? Bisa lewat aplikasi mobile JKN, bisa juga ke nomor WA Pandawa, Ya. atau sebenarnya ada layanan kami yang terbaru namanya Viola. Virtual Office layanan peserta. Jadi dia itu lewat link Zoom. Untuk saat ini itu sudah dijalankan di beberapa vaskes dan desa. Intinya tidak ada lagi kesusahan untuk akses BPJS Kesehatan. Pelayanannya sudah ada secara digital dan ada juga langsung ke kantor. Tapi sebaiknya sih secara digital karena kan kalau handphone pasti setiap hari dipegang. Ulang lagi nah. Kakak tunggu ya, kami Saya bacakan, kamu jawab ya. Oke. Sebentar Kak. Kakak Latifah, ini ada lagi pertanyaan dong dari Aldrian 2707. Kakak, saya mau tanya, kalau udah nunggak 1 tahun apa bisa dipindahkan ke PBI? Gimana tuh Kak Latifah? Oke Kak Aldrian, jadi kalau kakak punya tunggakan sebagai peserta mandiri, itu kakak bisa ikuti dulu program rehab Kak ya. Rencana pembayaran bertahap. Artinya cicilannya Kak Aldrian itu bisa dicicil tiap bulan. Nah, untuk peralihannya ke penerima bantuan iuran atau tanggungan pemerintah nanti mengusul di domisili setempatnya. Nanti boleh langsung melapor di kantor lurah atau ke dinas sosial langsung. Namun untuk tunggakannya itu masih jadi wajib bayar Kak ya. Tapi kami ada keringanan Kak, jadi bisa dicicil tiap bulan. Seperti itu. Nah, untuk tahapan cicilannya itu bisa dicicil maksimal selama 12 bulan. Oh, jadi tadi Kakak Ola cukup download aplikasinya ya? Ya? Jadi tidak perlu ke kantor nih? Tidak perlu. Untuk pendaftaran rehabnya bisa di-download atau didaftar di aplikasi mobile JKN. Oh iya. Berarti lebih simpel ya. Oke, Kak Desvita, Kak kartunya hilang. Ini gimana syaratnya apa Kak Hikmah?
Kalau kartunya hilang, kalau untuk sekarang ya sejak 2022 itu sudah tidak ada lagi pencetakan kartu. Jadi sekarang identitas peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional cukup menunjukkan NIK di KTP atau KK-nya. Atau lebih bagus lagi kalau download aplikasi mobile JKN karena di situ ada kartu digitalnya. Oke. Jadi tidak apa-apa kalau kartunya hilang. Yang penting aktif tetap bisa dilayani di fasilitas kesehatan. Kak Ichigo, BPJS Mandiri pun sudah nunggak banyak Kak. Kalau misalnya bayar sebagian dulu bisa nggak kayak? Kan nanti ikut program rehab saja. Jadi di rehab itu cicilannya bisa dicicil Kak ya, tapi untuk tunggakannya tetap dibayarkan secara keseluruhan, tapi dicicil. Oke. Kak Mila, Kak aku nunggak 5 bulan apa bisa dicicil? Bisa Kak, bisa. Jadi peserta yang bisa mengikuti program rehab itu jika sudah memiliki tunggakan minimal 4 bulan Kak ya. Seperti itu. Nanti daftar rehabnya di aplikasi mobile JKN. Ini dari siapa lagi yang selanjutnya? Ya. Yang... Kak Aulton, Kak Hikmah, ini nomor di atas yang tertera apakah untuk seluruh provinsi Kak? Iya betul, untuk nomor yang di atas itu seluruh Indonesia ya, berlakunya dia pelayanan Pandawa namanya, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi nomornya silakan Kakak Aulton simpan. Di situ bisa semuanya, administrasi, pengaduan, informasi juga bisa. Jadi Kakak Aulton tidak perlu ke BPJS Kesehatan langsung ke kantornya, cukup melalui handphonenya saja, WA. Kalau WA kan pasti semua punya ya. Iya. Jadi ini nomor resmi kami Kak ya dan berlaku di seluruh Indonesia. Boleh langsung di save Kak nomor di atas. Kak Purnomo, Kak kemarin saya udah urus BPJS pemerintah. Mana tadi ya? Oh kelewat. Kak Purnomo Mohon mohon maaf ya, tadi kelewat Kak, tadi kepencet. Paling banyak pertanyaan ini Kak, dari benar apa bulan November ini ada pemutihan tunggakan BPJS pembayaran mandiri? Silakan didengarkan ya penjelasannya dari Kakak Latifah terkait pemutihan. Gimana sih Kak Latifah? Jadi kalau untuk terkait program pemutihan ini Kak, kami dari BPJS Kesehatan masih menunggu aturan lebih lanjut ini Kak ya, menunggu peraturan presiden terkait program pemerintah ini. Jadi sampai saat ini belum ada aturan lebih lanjut. Jadi bagi kakak-kakak yang masih menunggu, boleh langsung follow kami atau bisa di Instagram BPJS Kesehatan RI untuk mendapatkan informasi terpercaya dan validnya. Tapi Kakak Latifah itu informasinya betul atau hoax Kak? Itu masih sementara menunggu Kak, tapi sudah ada pernyataannya, kami masih menunggu dulu terkait itu ya. Oh iya, ya. Silakan dipantau saja ya. Dipantau saja ya untuk informasi lebih lanjutnya. Dari Kak Arman Sahar, apa perbedaan JKN sama JKN PBI? Ya. Kalau JKN perlu mungkin ini kakak-kakak belum terlalu familiar. Kalau BPJS Kesehatan itu kan dia yang penyelenggaranya. Terus programnya namanya itu JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah produknya itu KIS, Kartu Indonesia Sehat. Jadi JKN itu nama programnya kakak. Kalau PBI itu nama segmennya. Ya. PBI penerima bantuan iuran, artinya yang dari tanggungan pemerintah daerah atau yang pemerintah pusat. Oke. Jadi kalau untuk PBI itu kan nama segmen kepesertaan. Jadi segmen kepesertaan itu ada beberapa jenisnya. Ada PBI dan non PBI. Non PBI itu yang mandiri Kak, yang dibayarkan tiap bulan. Kalau PBI yang dibayarkan sama pemerintah, penerima bantuan iuran. Kapan-kapan kita bagus bahas topik ini Kak ya, terkait status kepesertaan. Iya, nanti mungkin bisa diagendakan di live selanjutnya. Boleh tuh, karena sangat banyak ini pertanyaannya kalau terkait PBI. Tapi bagus juga nih kakak-kakaknya sudah ngerti istilah-istilahnya. Ada ya, PBI, ada PBPU, Mandiri. PPU juga ada Kak, pekerja penerima upah. Nah itu untuk yang PNS, ASN, TNI, Polri, sama pekerja swasta. Termasuk juga pegawai BUMN dan BUMD. Nggak bisa login mobile JKN, lupa kata sandinya, hanya bisa SMS, tapi sampai sekarang belum dapat balasan. Kak Mama Ridwan dipastikan ada pulsanya Kak ya? Karena nanti kode verifikasi SMS-nya itu menggunakan pulsa. Atau opsi keduanya bisa melalui email. Oke. Kemudian
Sore Mbak. Kak Hikmah, ini aku bacakan ya Kak, pertanyaan dari Kak Kosma. Sore Mbak, saya nunggak Sore juga. saya nunggak 2 tahun, jumlah tanggungan 2 orang. Apa bisa program rehab atau program presiden? Tolong infonya Kak Hikmah. Untuk Kakak Kosma yang program rehab ya. Jadi kalau untuk yang peserta mohon maaf dia menunggak, itu bisa ikut program rehab rencana iuran secara bertahap. Jadi dia bisa dicicil maksimal 12 bulan. Kalau untuk yang program presiden itu yang mana ya Kakak Kosma? Mungkin yang terkait pemutihan ya tadi. Nah itu untuk pemutihan tadi sudah dijelaskan sama Kakak Latifah, dia belum ada sampai saat ini untuk mekanismenya. Nanti Kakak Kosma bisa pantau saja di akun resminya BPJS Kesehatan RI di Instagram. Atau bisa juga ada di Facebook, TikTok, dan yang lainnya. Kak user 2547 Kak, cara pindah Vaskes beda provinsi gimana? Tapi alamat masih alamat tempat lama di KTP-nya. Boleh. Oke, boleh. Jadi nanti kalau untuk perubahan fasilitas kesehatannya Kak, kalau Kakak nggak sempat datang ke kantor, itu kami ada layanan tanpa tatap muka. Jadi melalui handphone di rumah itu bisa langsung melakukan perubahan Vaskes. Caranya boleh langsung bisa langsung WhatsApp Pandawa kami atau download langsung aplikasi mobile JKN. Jadi di aplikasi mobile JKN itu bisa lakukan perubahan fasilitas kesehatan. Aktifnya nanti per tanggal 1 Kak, bulan depan ya, untuk perubahan Vaskesnya. Oke, ini lanjut dulu Kak. Kak Lulu, Kakak kalau aktifin kembali status BPJS gimana? Mengingat anak saya sudah berusia 21 tahun. Oke, Kak Lulu kalau anaknya sudah usia 21 tahun boleh langsung lampirkan surat keterangan kuliahnya Kak ya. Jadi kalau untuk tanggungan orang tua itu bisa dijamin sampai batas usia 25 tahun dengan ketentuan jika masih kuliah melampirkan surat keterangan kuliahnya. Iya. Pertanyaan selanjutnya apa ini? Yang dari Kakak Erma 345. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak kalau punya tunggakan bisa pindah yang gratis gak? Perlu di garis bawahi mungkin ya. Kalau sekarang sebenarnya BPJS itu tidak ada yang gratis. Cuman yang dimaksud mungkin Kakak Erma itu yang tanggungan pemerintah. Jadi kalau misalnya mau dialihkan ke tanggungan pemerintah, silahkan diselesaikan dulu. Mohon maaf tunggakannya atau kewajiban bayarnya. Setelah itu dilaporkan, nanti diusulkan lewat Pemdanya masing-masing. Bisa mungkin lewat desanya, kelurahan, dinas kesehatan, atau dinas sosial setempat. Oke. Kak Lulu, tapi maaf jika anaknya tidak kuliah gimana? Beralih ke mandiri Kak. Kalau ternyata anak usianya Kak Lulu sudah tidak melanjutkan pendidikan formal, artinya daftar mandiri yang iurannya dibayarkan tiap bulan Kak ya. Karena ketentuannya itu belum kuliah dan belum bekerja dan usianya masih di bawah 25 tahun. Oke. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam Bunda. Bunda Susi Paris 2. Waalaikumsalam Bunda. Dari kami KC Palopoka. Oh iya, siapa tahu ada kakak-kakak nggak tahu KC Palopo ini di mana? Ini Palopo di mana sih Kak Hikmah? Tahu Sulawesi Selatan. Jadi kalau di Sulawesi Selatan itu hanya ada 3 kota madya. Salah satunya itu Palopo, kota Palopo. Yang ada kapurungnya di situ. Iya. Jadi kalau kakak-kakak dari Makassar itu 8 jam loh dari tempat kami. Oke. Lanjut. Oke. Kak Wahid, apa bisa dari Mandiri pindah ke pemerintah Kak? Kak Wahid domisili di mana Kak? Kakak Latifah, ini kayaknya pertanyaan yang ke-105 ya. Ya, pertanyaan yang ke-105 hari nanti kalau ada yang pertanyaan ke-200, kami kasih hadiah ini. Yang ke-105 silahkan apa tadi jawabannya? Oke, ini dari Mandiri ke pemerintah Kak, jawab dulu yang pertanyaan ke-105 tadi. Oke, jadi untuk peralihan sebagai penerima bantuan iuran atau tanggungan pemerintah Kak, nanti bisa mengusul sesuai dengan domisilinya Kak ya. Jadi Kak Wahid bisa mengusul di kantor kelurahan atau dinas sosial sesuai dengan domisilinya. Nah setelah itu Kak Wahid wajib cek apakah sudah beralih atau belum. Cara pengecekannya WhatsApp Kak langsung Pandawa kami. Iya. Jadi Kakak Latifah tidak perlu ke kantor ya? Tidak perlu. Jadi sekarang kami banyak layanan tanpa tatap muka untuk pengecekan status peserta ya. Betul. Ada mobil JKN, ada WhatsApp Pandawa untuk pengecekan status kepesertaan. Oke.
Norma Arasya. Ini tadi ada pertanyaan loh, Kakak Latifah. Kakak ada loker nggak Kak? Loker lowongan kerja ya. Kalau untuk loker Kakak Norma bisa mungkin di cek di Instagram resminya BPJS Kesehatan, karena biasanya untuk perekrutan itu pasti diposting di situ. Kakak bisa cek saja di situ ya. Oke. Kak Black Panther, ini pemutihan tunggakan BPJS pembayaran mandiri katanya tinggal daftar ulang, menteri bilang di media Mbak. Pertanyaan yang keberapa ini terkait pemutihan? Oke. Ke 201. Baik Kakak Black Panther, silakan dijawab Kakak Black Latifah. Panther Kak, jadi untuk informasi terkait program pemutihan ini Kak, ini Kak kami masih menunggu dulu informasi lebih lanjutnya ya Kak ya. Jadi Kak Black Panther mohon menunggu, kita sama-sama menunggu terkait informasi lebih lanjut. Ini peraturan presiden yang akan keluarkan. Jadi sampai saat ini kami belum bisa memberikan informasi lebih banyak. Boleh langsung follow kami untuk mendapatkan informasi yang terpercaya. Oke. Nah, sudah terjawab ya Kakak Black Panther untuk Ini ada pertanyaannya Kak yang Bundi, Assalamualaikum, sore. Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat sore. Sore Kak. Kakak Bundi Luluk. Terus dari Kakak Aris Maya lagi nih, BPJS saya nunggu beberapa kerja ada potongan apa itu masuk. Oh tidak. Tunggu dulu Kak. BPJS saya nunggak beberapa tahun Kak. Tapi sekarang. ada potongan. Oh, sekarang suaminya bekerja ya. Oh, jadi dulu mandiri, terus ada Ada tunggakan. tunggakan, tapi suaminya sekarang bekerja. Kerja. Nah, di slip gajinya mungkin ada potongan untuk BPJS Kesehatan. Jadi potongan yang di slip gaji itu adalah untuk BPJS Kesehatan yang sekarang sebagai PPU atau pekerja. atau pekerja swastanya ini. Kalau untuk yang tunggakannya kemarin yang mandiri itu masih sebagai kewajiban bayar. Sebaiknya untuk kakak siapa tadi itu sebaiknya nanti download aplikasi Mobile JKN supaya bisa lihat berapa iurannya supaya itu bisa diselesaikan. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kakak Latifah, mungkin ada pertanyaan yang keberapa ini Kak sekarang? Jel, Kak kalau kartu KIS dari pemerintah daftar tapi kartunya belum turun, caranya gimana? Oh Kak sekarang turun, oh maksudnya belum cetak kali ya? Belum diterima. Saat ini kami tidak ada cetak kartu fisik Kak ya, semuanya digital. Nanti bisa langsung download aplikasi Mobile JKN-nya. Di situ ada kartu KIS digitalnya. Seperti itu. Kak Entans, kakak mau buat BPJS bayi bisa nggak? Ibunya BPJS. didaftar sebagai peserta apa Kak? Kalau ibunya terdaftar aktif, disarankan langsung daftar sejak lahir menggunakan surat keterangan lahir. Oke. Kak Suryani, ini saya bacakan pertanyaannya Kak Hikmaya. Assalamualaikum, saya pernah dapat BPJS di tempat kerjanya suamiku. Pas sudah keluar tidak aktif nih BPJS-ku. Oh, Kakak Suryani kalau tidak aktif nih BPJS yang dari tempat kerjanya suami karena sudah tidak bekerja, bisa diaktifkan kembali Kak. Bisa melalui ke tanggungan pemerintah kembali atau ke Mandiri yang dibayar sendiri iurannya secara rutin setiap bulan. Kalau ke pemerintah boleh mungkin ke desa atau kelurahan kita datangi atau dinas kesehatan, dinas sosial. Nanti kalau memang disetujui bisa aktif yang tanggungan pemerintahnya. Atau kalau ke Mandiri tadi bagaimana caranya Kakak Latifah? Kalau untuk peserta Mandiri itu nanti ada pilihan kelasnya Kak. Kalau Mandiri kan dibayar 3 bulan. Ada kelas 3, 35, kelas 2 100, kelas 1 150. Cara daftarnya nanti bisa langsung WhatsApp Pandawa atau daftar Mobile JKN dan mengunjungi kantor cabang terdekat sesuai dengan domisilinya. Itu untuk Mandiri Kak ya. Kakak mohon maaf ya kalau ada pertanyaan yang belum terbaca. Ini luar biasa antusiasnya. Terima kasih kakak-kakak. Ada berapa penonton ini? Sudah ada 1000-an. 1000-an, luar biasa. Silahkan yang baru menonton bisa di follow ya akun TikToknya kami karena setiap hari Kamis Manis akan ada selalu untuk live-nya untuk penjelasan program JKN. Jadi ada dari jam 4 sore Wita sampai jam 5 sore. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak. Amar. Yang mana Kak? Kak Suryani. Oh iya, makasih infonya sama-sama Kak. Sama-sama Kak Suryani. Kak Rohma, Kak kalau pindah domisili gimana Kak? Apakah maksudnya Kak Rohma pindah fasilitas kesehatan? Mungkin karena bisa dia
ketik di kolom chat chat Kak ya. dulu. Apakah misalkan Kak Rohma domisilinya di A, terus fasilitas kesehatannya di A, terus sekarang pindah di B, itu namanya pindah Vaskes atau pindah fasilitas kesehatan. Kalau iya boleh ditulis di kolom chat Kak untuk kami jawab pertanyaannya. Dari Rohani, siang Yang Bu mau tanya. Boleh Kak. Siang juga. Siang Sekarang juga. sudah sore, sore. sih. Iya. Boleh langsung tulis di Silakan kolom chat. langsung bertanya. Oke. Kak Power, Kakak kalau mau buat BPJS-nya lewat sini bisa nggak Kak? Oke. Lewat live TikTok ya maksudnya Kakak Latifa. Oke. Jadi Kak Power untuk pendaftaran Dower. Oh iya Kak Dower. Jadi Dower. untuk Dower. Jadi kalau untuk pendaftaran sebagai peserta itu kami bisa ada 2 kanal layanan Kak. Ada layanan tanpa tatap muka Atau digital. atau layanan tatap muka. Kita jelasin dulu Kak ya. Jadi kalau untuk layanan tatap muka Kak Dower bisa langsung kunjungi kantor pertama, kantor cabang terdekat atau kantor kabupaten terdekat, atau Kak Dor pernah lihat BPJS keliling enggak yang pakai mobil warna terus putih ada brandingnya BPJS keliling. Dia itu keliling-keliling memang di situ kerjanya. bisa daftar Kak, di situ bisa daftar, terus juga bisa melalui Viola virtual asisten layanan desa ya, desa. Jadi di situ juga melalui Zoom Kak. Nah, yang terakhir bisa kunjungi MPP Mall Pelayanan Publik untuk pendaftaran BPJS. Sedangkan untuk layanan tanpa tatap muka itu sangat mudah. Jadi kakak-kakak bisa langsung daftar sendiri di rumah tanpa mengunjungi kantor cabang atau keluar dari rumahnya. Caranya gimana Kak Hikmah untuk layanan tanpa tatap muka? Kakak Doer silakan simpan nomor ini ya. Ini nomornya 08118 165 165. Dia bisa diakses selama 24 jam. Jadi kalau malam mau di-chat enggak apa-apa, tapi dibalasnya nanti di besok pagi. Besok diproses. Dan tanpa datang ke kantor. Jadi jam kerjanya mengikut jam kerja Kak ya untuk nomor WhatsApp Pandawa ini. Pertanyaan yang ke 2001. Silahkan Kakak Latifah dibalas. Apa ini Kak yang pertanyaannya? Pemutihan berlaku mulai kapan Kak Ningnom? Kakak kita masih menunggu terkait ini ya, terkait program pemerintah terkait pemutihan ini. Jadi BPJS Kesehatan masih menunggu informasi lebih lanjut. Jadi kakak-kakak boleh sama-sama kita tunggu pantau, dan untuk mendapatkan informasi terpercaya itu silahkan pantau akun kami di Makanja Palopo atau langsung bisa di BPJS Kesehatan RI baik di Instagram, Facebook dan sebagainya. Dari kakak siapa lagi ini? Kakak Husna Kurniawan. Pertanyaan yang keberapa lagi nih Kakak Ola untuk silakan dari jawab Kak Hikmah. Mandiri ke pemerintah. Bisa nggak BPJS Mandiri pindah ke pemerintah? Silakan Kak Hikmah. Bisa, yang penting sebaiknya sih tidak ada tunggakan ya, atau ya kalau mau ke pemerintahnya silahkan melapornya dulu mungkin lewat desanya, lewat kelurahannya atau Pemda setempat, bisa ditanyakan di tempat tinggalnya. Nanti kalau mau ke pemerintah dia bagaimana alurnya. Yang penting kakak tidak perlu ke BPJS Kesehatan, cukup bertanya lewat Pemdanya saja masing-masing. Oke, ini ada Kak Sulastri Kak. Salam kenal Kak. Salam kenal juga. Salam kenal kembali. Silahkan di follow akun TikToknya kami ya, Makanja Palopo. Ini karena nanti ada setiap hari Kamis ada live di TikTok untuk informasi seputar JKN. Oke, kakak-kakak kita baca lagi ya dari atas. Kalau Kak Izul. Dari Kak Izul, saya bacakan ya Kakak Latifah. Ya. Kalau anak dapat BPJS dari kantor, apa ortu bisa gabung ke anak? Oh, yang ditanggung mungkin. Orang tuanya mau ditanggung oleh anaknya. Kak Izul, anaknya terdaftar sebagai peserta apa Kak? Kalau misalkan terdaftar sebagai badan usaha dan PNS pusat, itu bisa menanggung orang tua, namanya 1%-an keluarga tambahan. Namun kalau untuk PNS daerah, mohon maaf saat ini belum mengakomodir. Kak Izul boleh tulis dulu anaknya terdaftar sebagai peserta apa? Lanjut. Masih pertanyaan apa lagi? Kak, aku bacakan Kak. Boleh. Kak. Ning 2311. Kak, kalau dalam keluarga ada 2 BPJS Mandiri dan BPJS dari perusahaan, apakah aplikasinya bisa disatukan? Gimana ini Kak?
Kakak Nieng. Oh iya, aplikasi mobile JKN maksudnya ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk di aplikasi itu satu akun itu satu segmen. Kalau dia ada mandiri dengan yang satunya itu tanggungan perusahaan, artinya dia beda, pisah dia akunnya. Jadi masing-masing harus punya akun mobile JKN. JKN. Jadi kalau segmennya berbeda, di aplikasi akunnya juga berbeda, nggak bisa digabung, Kak. Iya, betul. Kak Cynthia, jika mendaftar hari ini, kapan bayar iurannya? Kalau daftar mandiri, Kak, dia ada 2 jenis, ada yang nunggu 14 hari, ada yang langsung aktif. Jadi ini tergantung dari pilihan kesediaannya Kak Cynthia. Kalau misalkan ternyata Kak Cynthia mau langsung aktif, itu ketentuannya bersedia melakukan pembayaran iuran sejak nonaktifnya. Kalau mau tanpa nunggu 14 hari. Ini lanjut, Kak, ya pertanyaannya. Sebentar, Kak. Halo Kakak Ola dan Kakak Hikmah. Halo, Halo, Adik Samira Adik dan Samira. Siena. Ini lanjut, Kak. Yang mana lagi ya? Kak Mawar, bagaimana kalau pesertanya ada tunggakan jika nunggak sampai 15 juta? Itu gimana, Kak Hikmah, apa yang harus dilakukan? Untuk Kakak Mawar ya. Iya. Silahkan Kak, nanti bisa ikut programnya kami, program rehab. Rencana iuran secara bertahap itu bisa dicicil Kakak Mawar. Nanti bisa cicilnya lewat aplikasi mobile JKN. Jadi nanti bisa pilih mau berapa bulan. Bisa mungkin di atas ini rehabnya. Ini fiturnya ada di aplikasi mobile JKN. Jadi pertama Kakak Mawar harus download dulu aplikasinya di Play Store atau App Store. Nanti ada di situ pilihannya rehab. Atau penyicilan ya. Iya. Jadi nanti Kak Mawar kalau daftar rehabnya ini ada simulasinya, mau pilih sampai berapa bulan. Tapi kalau selama ikut program rehab ini belum bisa digunakan. Nanti setelah lunas tunggakannya baru bisa digunakan. Komen yang selanjutnya lagi Kakak Latifah, mau yang mana ini? Yang mana ini, Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Oh, Satria, yang dari Kak, ini nih Kak, Kak izin Satria. bertanya, misalnya anaknya belum lahir, bisa daftar BPJS Kesehatan nggak, dan persyaratannya apa saja? Kak Hikmah, silakan Kak. Kakak Satria, nanti setelah lahir dulu bayinya baru didaftarkan. Nanti yang daftarkan itu klinik tempat melahirkan, puskesmas atau rumah sakitnya. Nanti mereka akan daftarkan. Nah, untuk berkasnya biasanya sih hanya surat keterangan lahir dan kartu keluarga. Dan kartu keluarganya. Nanti akan ikut aktif otomatis dilihat. Oke. Nah, untuk berkasnya biasanya sih hanya surat keterangan lahir dan kartu keluarganya. Nanti akan ikut aktif otomatis dilihat. Oke, dari nama sang ibu. Itu. Selanjutnya yang mana tadi ini? Lagi ya. Kak, ini Kak Gria, kalau mau pindah dari pemerintah ke umum gimana? Nah, ini pertanyaannya kebalik. Dari tadi kan kita dapat pertanyaan bagaimana beralih dari pemerintah ke mandiri. Silakan Kak Hikmah. Untuk Kakak Gria, Jeda? Oh iya. Untuk Kakak Gria, kalau mau dialihkan dari yang tanggungan pemerintah ke mandiri, pemerintahnya harus dipastikan dulu masih aktif atau tidak. Kalau memang masih aktif, berarti nanti ada formulir yang diisi. Formulirnya itu mengundurkan diri dari pemerintah, tidak bersedia yang ditanggung oleh pemerintah. Itu silahkan dialihkan ke yang mandiri tadi. Kalau mandiri kan yang dibayar sendiri iurannya secara rutin setiap bulan. Berarti nanti bisa mengisi formulir itu yang dulu Kak, yang itu dulu. Cuman kalau formulir itu biasanya ada di kantor langsung. Jadi kakak mungkin bisa mengunjungi dulu kantor terdekat, kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oke, Kak Via Raca. Kak, kapan BPJS pemutihan di daerah? Karena dari Cirebon kita belum dimulai, gimana tuh Kak? Luar biasa, kita ada penonton dari Cirebon Kak. Jadi mau di Cirebon maupun manapun terkait pemutihan ini itu memang
belum dimulai Kak ya, kami masih menunggu dulu aturan lebih lanjutnya. Surat Jadi aturan resminya, jadi untuk Kavia Raca boleh pantau akun resmi kami untuk mendapatkan informasi yang terpercaya. Pasti akan disosialisasikan, diinformasikan juga ke masyarakat Indonesia. Pemburu cuan jawab, mau pindah pemerintah yang off harus kemana dulu? Silakan Kak Hikmah. Kalau untuk mau aktifkan tanggungan pemerintahnya, kis Kartu Indonesia Sehat ya, yang PBI-nya tadi itu silahkan ke Pemdanya masing-masing. Mungkin bisa melalui desanya, kelurahan, dinas sosial atau dinas kesehatan. Bisa tanya di situ untuk diusulkan ke tanggungan pemerintah. Yang dibawa berkasnya hanya kartu keluarga saja. Tidak perlu ke BPJS Kesehatan, cukup melalui Pemdanya masing-masing. Ini ada pertanyaan dari Kak Bunda Zio. Kak, mau pindah BPJS Sukabumi ke Jakarta dan belum bayar 3 tahun gimana? Oh, maksudnya pindah fasilitas kesehatan ya? Ya. Jadi Kak Bisa Bunda, nggak tuh, Bu? untuk perubahan fasilitas kesehatan itu yang pertama dipastikan statusnya ke pesertanya aktif Kak. Karena kalau dipindahkan itu kalau statusnya non aktif belum bayar tunggakan itu belum bisa digunakan. Nah, setelah Kakak lakukan pelunasan, itu sudah bisa digunakan kembali dan bisa lakukan perubahan fasilitas kesehatan. Cara perubahan fasilitas kesehatannya itu langsung bisa download aplikasi mobile JKN-nya. Nah, nanti boleh, mau pindah ke Jakarta, nanti boleh cari tahu dulu Kak, fasilitas kesehatan di Jakartanya mau di mana, mau di puskesmas apa, mau di dokter praktik apa, dan dilakukan perubahan di sana. Aktifnya nanti per tanggal 1, tapi dipastikan statusnya aktif Kak ya. Selanjutnya Kak Hikmah. Pertanyaan dari mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Bu, selamat sore juga. Sore. Terima kasih sudah bergabung Kak ya. Amelia. Syarat dari Askes ke BPJS bagi yang pensiun mom. Itu maksudnya gimana Kak? Sekarang terdaftarnya sebagai peserta apa Kak? Boleh ditulis dulu di kolom chat. Oh, mungkin maksudnya dia sekarang sudah pensiun. Berkasnya apa saja itu Kakak Latifah? Kalau memang dia sudah pensiun. Pensiunnya apa dulu ini? Apa dulu Kak ini? PNS atau seperti apa Kak? Atau TNI, swasta, Polri atau apa? Polri atau apa? Kak Rudi, gue sudah nunggak 3 tahun, tetap harus bayar 2 tahun, dicicil dalam waktu setahun harus lunas. Ya, betul Kak. Jadi peserta yang memiliki tunggakan selama 3 tahun di BPJS Kesehatan itu hanya menagihkan 2 tahun. Artinya yang 1 tahun ini diputihkan atau tidak tertagih lagi. Saat ini kami ada namanya program rehab, rencana pembayaran bertahap. Nah, pembayarannya ini itu bisa dipilih simulasinya berapa lama, tergantung kemampuan sang peserta. Nah, maksimal itu bisa dicicil sampai 12 bulan Atau 1 tahun, 1 yang tahun. tadi disebut. Kalau memang ternyata mau lebih ringan atau mau lebih cepat, itu bisa dipilih 11 bulan, 10 dan seterusnya. Seperti itu. Kak Dasira, kalau keluar dari orang tua gimana ngurusnya sudah 2 tahun. Gimana ini Kak Hikmah? Pertanyaan dari Kak Dasira. Kalau sudah keluar dari usia tanggungan ya. Jadi kalau sudah keluar sudah tidak aktif, berarti bisa diaktifkan kembali, bisa ke peserta mandiri atau yang ke PBI tadi yang tanggungan pemerintah. Kalau yang mandiri silahkan bisa melalui ini saja Kakak, nomor yang di atas. 08118165165. Nanti bisa di chat selamat sore, nanti ada balasannya, pilih yang administrasi pengaktifan kembali status kepesertaan. Silahkan berkali status kepesertaan, silahkan berkasnya sisa diupload saja dari rumah, bisa diakses 24 jam, jadi tanpa datang ke kantor BPJS Kesehatan. Kak Sunardi, Kak, kalau saya menunggak 8 tahun gimana? Nah, kalau peserta yang menunggak 8 tahun, kami dari BPJS Kesehatan itu hanya menagihkan selama 2 tahun, Kak. 2 tahun tambah 1 bulan berjalan, artinya 25 bulan yang ditagihkan. Nah, tunggakannya Kak Suardi ini itu bisa direhab
rencana pembayaran bertahap, artinya bisa dicicil tiap bulan Kak, mau ambil berapa lama. Cara daftar rehabnya itu nanti bisa langsung download aplikasi mobile JKN atau bisa kunjungi kantor cabang terdekat untuk melihat simulasi atau pembayarannya jika mengikuti program rehab ini. Seperti itu. Untuk kakak siapa ini? Kakak Anggit. Untuk kakak siapa ini? Kakak Anggita. Silakan Kak Hikmah. Kakak Anggita, kakak bulan kemarin saya tidak bayar, tapi bulan ini tanggal 8 sudah saya lunasi tunggakanku. Tapi kenapa masih dichat Kak dari BPJS Palopo? Kakak Anggita, biasa di pesannya kami tuh ada keterangannya di paling bawah, abaikan pesan ini jika telah melakukan pembayaran. Tapi harus dipastikan dulu Kak di aplikasi mobile JKN-nya apakah tagihannya memang sudah lunas. Di situ di bagian info iuran. Kalau sudah tidak ada tagihan, untuk pesan dari kami itu bisa diabaikan saja. Iya, jadi kalau memang Kak Anggita sudah dipastikan iurannya sudah masuk, boleh SMS-nya itu diabaikan Kak ya. Oke, untuk 2 pertanyaan terakhir Kak Hikmah, ini yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman Kak. Kak, kalau mau mindahin BPJS Mandiri ke PBI itu gimana Kak Hikmah? Silahkan. Dari Mandiri ke PBI ya? Iya, betul. Dipastikan dulu Kak tunggakannya ada atau tidak. Sebaiknya sih tunggakannya tidak ada ya. Setelah itu kalau memang mau ke PBI atau tanggungan pemerintah, silakan mengusul ke Pemdanya masing-masing. Biasanya melalui apa sih Kak Latifah kalau ke PBI? Kalau untuk ke PBI nanti bisa mengusul di kantor lurah di domisili setempatnya atau melalui dinas sosial di domisili setempatnya Kak ya. Seperti itu. Oke. Umur anakku, ini pertanyaan terakhir dari Kak Istri. Umur anakku udah 20 tahun bulan Agustus, BPJS-nya udah aktif. Gimana pembayarannya, bisa daftar online? Gimana ini maksudnya Kak Hikmah? Apakah anaknya masuk tanggungan orang tua atau bagaimana? Kak Istri, umur anakku 20 tahun bulan Agustus. Agustus. Oh, mungkin tanggungan orang tua ya iya. sebelumnya anaknya. Terus dia mau daftar secara online. Oh, mau daftar yang mandiri nih, karena dia tapi bilang kan kalau usianya masih 20 masih bisa ditanggung. Dipastikan dulu Kakak anaknya masih kuliah atau sudah selesai kuliahnya. Kalau masih berarti ibu atau bapaknya masih bisa tanggung. Syaratnya apa saja sih Kakak Ola supaya bisa ditanggung kembali? Kalau untuk ditanggung kembali Kak itu bisa melampirkan surat keterangan kuliah. Tapi kan ini 22 tahun. Iya, makanya ini Kak Istri seharusnya sih masih aktif. Iya, boleh tulis dulu status kepesertaan anaknya terdaftar apa? Oh, Cahyani, tanggungan orang tua sampai usia berapa? Sampai usia 25 tahun Kak. Jadi selama dia masih kuliah. Iya, menempuh pendidikan formal. Jadi usianya 21 tahun itu wajib melampirkan surat keterangan kuliahnya atau bukti pembayaran SPP-nya. Oke Kak Hikmah, sekarang sudah pukul. Aduh, padahal masih mau tinggal sama teman-teman semuanya, cuman sudah jam 5 sore. Mungkin kita bisa ketemu lagi nanti di hari Kamis di pekan depan di jam 4 sore Wita. Tapi host yang berbeda tentunya. Nanti ada host yang lebih kece lagi nanti akan bergabung. Oke, Kak Cahyani tanggung Kak ya. Kak Cahyani kalau tanggal 21 gak lapor kalau usianya usia 21 gak lapor gimana? Ya non aktif Kak? Non aktif. Nanti bisa diaktifkan kalau memang sudah melapor. Oke kakak-kakak, terima kasih banyak sudah menemani kami selama 1 jam ini di Makanja Palopo. Sebenarnya kami sangat berat hati untuk live, cuman karena waktunya mungkin nanti bisa di Kamis depan 7 hari lagi. Jadi untuk kakak-kakak yang butuh kembali terkait program JKN dan boleh share ke teman-temannya, ada kami di Makanja Palopo, boleh langsung follow. Setiap hari Kamis dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri, saya Latifah dan rekan saya Hikmah. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.